Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah join room acara Padepokan Aksara 1. Terima kasih juga kepada media partner yang telah berkontribusi meramaikan acara yaitu Cerita UM dan Event Mahasiswa 3. Oke, sebelum acara Padepokan Aksara dimulai, saya akan jelaskan dulu apa itu UKMP, Labostra, dan Padepokan Aksara. Nah, UKMP atau Unit Kegiatan Mahasiswa Penulis merupakan wadah yang disediakan universitas untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan bakat di bidang penulisan sastra, ilmiah, dan di bidang jurnalistik. Nah, di UKMP itu sendiri terdapat 3 departemen, salah satunya adalah Labostra. Labostra merupakan salah satu departemen di UKMP yang bergerak dalam bidang kepenulisan sastra. Nah, Padepokan Aksara ini adalah salah satu kegiatan rutinan berupa diskusi mengenai topik sastra. Dan kali ini, Padepokan Aksara bertema dari aksara hingga mencipta rumah kedua. Nah, ngobrolin tentang kepenulisan nih, pasti kan teman-teman pernah ngerasain ya yang namanya rumah kedua. Gitu. Contohnya tuh kayak sekolah, terus rumah temen, atau tempat nongkrong langganan kalian yang kalau sampai pulang malam tuh emak kalian udah nungguin di depan pintu sambil bawa sendal jepit gitu ya. Ya, apapun itu yang membuat kalian kangen sama rumah kedua itu ya. Yang penting bukan rumah mantan loh ya. Oke. Nah, rumah kedua itu nggak lepas dari relasi orang-orang yang ngebuat kamu nyaman di tempat itu. Begitu pula di dunia kepenulisan. Relasi sesama penulis juga bisa membuat kita mempunyai rumah kedua dunia kepenulisan. Nah, gimana ya caranya membangun relasi di dunia kepenulisan dan penciptaan rumah kedua bagi seorang penulis? Nah, mari kita bahas dan didiskusikan bareng. Tentunya bersama narasumber kita yang keren yaitu Kak Arum Puji Utami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman yang malam ini gabung di Padepokan Aksara pertama ya, tahun 2022. Temanya adalah dari aksara hingga membuat rumah kedua. Iya, minta tolong materinya di share screen. Ya, dari aksara sampai mencipta rumah kedua. Ini bisa dilihat dengan jelas ya PPT-nya. Bisa, Kak. Oh, tadi di awal MC ini intronya bagaimana kita nanti akan membahas cara membangun relasi di dunia kepenulisan sama cara membangun karya. Ini aku kayak ada gitu. Karena materi yang sudah disiapkan ini ada sih nanti membangun relasi sama membangun karya, tapi nggak bisa kita kupas terlalu dalam khususnya untuk yang membangun karya ya. Kalau membangun relasi sih nanti juga include dengan materi karena kan memang temanya dimintanya panitia seperti itu gitu. Kemudian yang lebih banyak materinya itu nanti akan ada apa ya? Kalau bisa nanti diskusi nggak apa-apa ya Mas Gilang? Tidak apa-apa, Mbak. Oh ya, barangkali nanti peserta bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk speak up nih, karena kan kita bicara tentang rumah gitu. Kemudian kita nanti akan ada pendalaman soal karakter rumah itu sendiri. Nah, temanya adalah dari aksara sampai mencipta rumah kedua. Next. Nah, sebelum ini sih ya, sebelum ini itu kalau bicara tentang aksara itu di pikiranku pasti cuma tulisan gitu, huruf gitu. Gara-gara acara ini nih aku sampai browsing, mendalami apa sih aksara itu yang sebenarnya. Ku simpulkan ke dalam 5 poin berdasarkan sumber yang apa ya, menurutku paling mudah dipahami gitu. Yang pertama, ada yang bilang bahwa aksara itu sistem tulisan. Sistem tulisan, jadi nggak sekedar huruf. Ada yang bilang aksara itu sistem tulisan. Kemudian yang nomor 2, kalau kita bicara pengertian aksara lebih panjang lebar tadi, ini yang pertama aku sungkem dulu sama yang jurusan bahasa Indonesia. Mohon maaf, pasti yang ku sampaikan perkara aksara ini nggak terlalu dalam dan mungkin juga nggak terlalu betul. Aku mohon maaf karena memang bukan spesialisku di bidang
Sastra dan Bahasa Indonesia. Mohon maaf sekali, izin ya kakak-kakak, teman-teman gitu. Yang kedua, kalau kita membicarakan aksara dalam pengertian yang lebih luas, aksara atau sistem penulisan adalah suatu sistem simbol visual. Sistem simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya. Nah, ini seperti batu, kayu, kain, dan lain-lain untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ekspresif dalam suatu bahasa gitu. Jadi aksara itu sistem penulisan itu sistem simbol visual. Nah, kemudian yang ketiga, kalau secara etimologi, aksara itu berasal dari bahasa Sanskerta, aksara yang berarti huruf. Nah, jadi kalau berdasarkan asal kata secara etimologi, aksara itu dari bahasa Sanskerta artinya huruf. Tapi kalau kata aksara ini yang dari bahasa Sanskerta itu diputus, itu bisa jadi berarti tak termusnahkan. Nah, itu adalah gabungan dari kata A plus ksara. Bacanya nggak tahu ya, yang benar gimana. Tapi tulisannya di situ KSARA gitu. Jadi A awalannya itu berarti tidak, dan ksara itu artinya tak termusnahkan. Jadi kalau secara etimologi, aksara selain berarti huruf, itu juga bisa diartikan sebagai tak termusnahkan. Ini mirip-mirip kayak quotesnya Pram ya. Menulis itu tentu bekerja dengan aksara adalah apa? Proses untuk menciptakan keabadian. Proses untuk, ya, kalau nggak salah gitu. Kemudian yang selanjutnya, nomor 4, secara terminologi, aksara itu berarti huruf atau abjad kalau dalam bahasa Arab. Nah, aku juga mencari bukan definisi ya, mencari sinonim di thesaurus. Kalau katanya thesaurus, sinonimnya aksara itu bisa abjad, huruf, atau karakter. Karakter ini bisa meliputi tanda baca ya. Jadi nggak cuma abjad sama huruf, bisa meliputi karakter atau tanda baca. Uh, jadi pengen tanya, sampai sini bisa dipahami gitu, tapi enggak ya, jangan dulu. Next. Nah, karena temanya adalah dari aksara sampai mencipta rumah kedua, kalau kita bicara soal rumah nih, apa sih yang pertama muncul di pikiran kalian, teman-teman yang malam ini ikut di Padepokan Aksara? Bisa on mic-nya? Silahkan, panitia diperbolehkan ya, teman-teman on mic-nya, supaya bisa jawab nih. Diperbolehkan lah. Minta tolong ya, diperbolehkan ya. Izin menanggapi boleh? Oh iya, Mas Michael ini kayaknya dari suaranya. Ya, Mas Michael, silakan. Secara sederhana, kalau menurut tanggapan saya pribadi ya, rumah ini adalah tempat untuk bernaung. Jadi kalau kita lebih luaskan lagi ya, seperti halnya perasaan kita kepada mantan dulu, itu kalau apa tuh yang lebih luasnya lagi itu, rumah adalah sebuah tempat bagi kita berkumpul, lalu bagi kita untuk bernaung, beristirahat, dan istilahnya ya apa ya, menjalankan kehidupan kita. Ya tentu ini juga akan lebih luas lagi kalau kita bahas, karena konteks rumah di sini bisa beda-beda. Tapi kalau ini saya nangkep dari segi keseharian secara umumnya saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Michael. Ini definisinya Mas Michael ini kalau menurutku sudah apa ya, mewakili ungkapan seseorang terhadap rumah ya. Rumah itu tempat untuk bernaung, berkumpul, beristirahat, untuk kita menjalani kehidupan. Rumah gitu. Ada yang lain yang mau menanggapi selain Mas Michael? Apa sih kalau kita bahas rumah, apa yang pertama kali muncul di kepala kalian? Ayo dong on mic-nya. On mic-nya kita bincang santai dulu kalau bicara soal rumah. Nggak ada ya? Yang lain? Nah, tempat istirahat. Wahyu Indah di chat bales tempat istirahat. Yang lain barangkali kalau nggak mau mengaktifkan mikrofonnya, bisa mengirim di kolom chat, apa sih itu rumah? Tempat pulang, tempat kita merasa nyaman. Dalam sekali ya, ini tempat kita merasa nyaman. Tempat sambat. Oh iya.
Tempat sambat juga bisa disebut sebagai rumah. Tempat pulang, ya banyak sekali ya definisinya rumah. Next, PowerPoint-nya. Oh, banyak sekali yang menjawab, rumah bukan melulu tentang tempat, bisa jadi tentang seseorang. Ya, tempat terjadinya banyak hal dari yang nggak enak sampai dari yang enak sampai yang nggak enak. Tempat menjadi diri sendiri. Oh, tempat rehat, ya. Untuk PowerPoint-nya bisa di next. Panitia? Nah, rumah. Ada yang bilang rumah itu sebagai tempat tinggal. Selanjutnya, nah, ada yang ketika bicara tentang rumah, aku tadi di sekolah kebetulan nanya temanku, leamu krungu kata omah, sing muncul pertama ning pikiranmu apa gitu. Kata temanku, kasur gitu. Dia itu dengan simple, pendek, dan tidak berbelit-belit jawab kasur gitu. Jadi di sini kutampilkan, nah ketika kita bicara tentang rumah itu bisa yang muncul dalam pikiran kita. Yang pertama, kasur tempat tidur yang nyaman. Bisa kursi rumah yang empuk dengan bantal-bantal warna-warni, dekat jendela, dan dikelilingi sama tanaman hijau. Bisa juga bayangan kita tentang rumah itu dapur, tempat memasak, tempatnya ibu biasanya, dapur yang menyenangkan, di situ atapnya atap kaca, ada tumbuhan ivy, itu ivy bukan ya? Pokoknya tanaman merambat, ada bunga mataharinya, ada jendela yang kalau dibuka bisa membuat hawa sejuk di pagi hari masuk ke dalam dapur, bercampur dengan bau masakan ibu yang bikin kita lapar. Nah, macam-macam sekali. Selanjutnya, nah ini, rumah juga bisa jadi ruang santai super nyaman dengan tanaman hijau. Di gambar pertama, sebenarnya ini seleraku banget ya soal rumah. Aku punya impian rumah idaman itu ya yang di tengahnya ada kaca, jadi rumahnya itu terbuka, banyak cahaya mataharinya, banyak tanaman hijaunya, ini seleraku banget. Kemudian di slide yang tengah, itu rumah ada jendela besarnya, di situ dipasangi hammock, dekat dengan tanaman, pasti udaranya sejuk, kita bisa tidur di hammock sambil chattingan, baca buku, sambil santai, sambil rebah, itu pasti wah nyaman banget. Gitu. Kemudian yang di gambar terakhir, kalau kita bicara tentang rumah, ada juga yang ingat soal halaman belakang. Itu halaman belakangnya di tembok kanan kiri untuk melindungi privasi kita. Jadi itu menyenangkan untuk kita rehat. Kita di situ mau senam, mau gibah, mau barbekyuan gitu. Tetangga juga nggak ada yang lihat, nggak ada yang komentar gitu. Banyak sekali gambaran yang datang ke kepala kita ketika kita membicarakan rumah. Selanjutnya, nah, kalau bahasa Indonesia, di Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan rumah, ini adalah kata benda. Yang pertama artinya adalah bangunan untuk tempat tinggal. Bangunan untuk tempat tinggal. Jadi KBBI ini mengartikan rumah ini secara apa ya? Secara teknis banget, berdasarkan wujudnya. Rumah itu bangunan, bangunan untuk apa? Bangunan untuk tempat tinggal, fungsinya. Kemudian yang kedua, KBBI juga bilang kalau rumah itu bangunan pada umumnya gitu. Ada yang seperti gedung, menyerupai gedung. Intinya KBBI ini kalau mengartikan rumah, kayaknya sama sekali nggak emosional gitu ya. Ya wes datar-datar aja. Kelihatan rumah yaitu bangunan untuk apa fungsinya? Tempat tinggal itu. Fungsinya membedakan dengan bangunan lain, misalnya toko untuk berjualan, kemudian aula untuk pertemuan, itu aja. Sama-sama gedung. KBBI ini nggak berperasaan ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Itu memang tugas dia untuk jadi tidak berperasaan dan sesuai dengan fakta. Selanjutnya, ini ngomongku terlalu cepat nggak? Mas Gilang, gimana Mas Gilang? Ngomongku apakah seperti kicauan burung? Sudah pas, Kak. Oke, siap. Mohon maaf ya, bawaanku Yeah. secara alami itu kalau ngomong pengennya cepet gitu. Temanku kalau ku kirimi voice note mesti ngomen, suaramu itu kecepatannya kayak voice note yang dipercepat 1,5 kali lipat.
daripada orang-orang yang lain gitu. Jadi aku ini harus selalu introspeksi ya. Oke, kita lanjut. Kalau kita mencari makna rumah yang itu dihubungkan dengan sesuatu yang bersifat emosional, itu artinya banyak sekali gitu. Karena ketika kita bicara sesuatu secara emosi, setiap orang bisa membuat definisinya masing-masing. Apalagi terkait sesuatu hal se-private rumah gitu. Rumah itu sesuatu tempat kita tinggal, sifatnya intim sekali. Ya, kita dilahirkan, kita tumbuh besar, menghadapi banyak hal, termasuk pulang dari dunia luar itu ke rumah. Alangkah menyenangkan sekali ketika kita punya rumah yang penuh dengan orang-orang yang menyayangi kita. Ada tempat tidur nyaman untuk kita istirahat, nangis, ngapain lah ya, bebas di situ. Nah, ketika kita mencari definisi rumah dalam artian yang lebih emosional, ini rumah itu bisa lebih maknanya dari sekedar kata benda. Bisa jadi kata benda, bisa jadi kata sifat. Aku sampai nggak tahu itu harus jadi kata apa lagi gitu ya, rumah gitu. Karena definisinya ini sangat umum gitu, jadi sangat bermacam-macam. Mohon maaf kalau Inggrisnya jelek. Dari sebuah situs tentang rumah yang aku baca, arti rumah adalah house is the intangible feeling that you can get in a location. Bisa gitu. Intangible feeling you get in a location. Perasaan tidak terwujud yang kamu dapatkan dari sebuah lokasi gitu. Berarti lebih fokus ke perasaan yang kita dapat ketika kita ada di suatu tempat. Yang kalau katanya Mas Gilang itu misalnya bisa dari tempat nongkrong yang nyaman, yang sampai nggak mau pulang padahal sudah dicariin emaknya gitu misalnya. Karena saking nyamannya nih di situ gitu. Intangible feeling that you can get in a location. Kemudian yang kedua, rumah itu ternyata juga bisa diartikan a sense of a peace. Ya, perasaan damai yang kita dapat nih. Kalau ini sudah kayaknya nggak bergantung sama suatu lokasi tertentu, sifatnya lebih abstrak. Kalau nanti bisa kita artikan mungkin bisa perasaan damai dengan diri kita sendiri, dengan agama kita, misalnya dengan apa lagi ya? Dengan banyaklah pemikiran, dengan orang gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, rumah juga bisa diartikan joy from loved ones or an environment where everyone knows they are welcome. Perasaan senang yang didapat dari orang tercinta atau sebuah lingkungan di mana kamu tahu kalau di lingkungan itu atau dari orang itu kamu selalu merasa dipersilahkan untuk datang. Ini menurutku kayak mewakili definisiku dari sebuah rumah itu. Dari orang yang tersayang, jadi perasaan kita yang bahagia ketika seseorang atau sebuah tempat itu membuat kita merasa bahwa kita selalu dipersilahkan untuk datang. Entah dalam keadaan kita bahagia, dalam keadaan kita membawa kemenangan, dalam keadaan kita kecewa dengan diri sendiri, dalam keadaan kita kalah dari orang lain, dalam keadaan apapun lah, ketika kita merasa hancur karena dunia ini rasanya kok mau menggerus kita gitu, dari semua sisi. Nah, perasaan senang seperti itu juga bisa disebut rumah, yang datang dari suatu tempat atau dari orang tertentu. Nah, kesimpulannya adalah definisi tentang rumah itu tidak mudah untuk dituliskan, untuk dibuat ya. Home isn't easy to define. But where you're there, you know. But when you're there, you know when you're there gitu. Tapi ketika kamu di sana, kamu tahu kalau kamu itu ada di rumah. Jadi balik lagi ya ke perasaan tidak terwujud, ke dalam perasaan sesuatu yang tidak berwujud. Ketika kamu ada di tempat itu, atau ketika kamu bersama orang itu, ketika kamu bersama pemikiran itu, ketika kamu bersama sesuatu itu, kamu tahu kalau kamu merasa pulang. Pulang adalah sebuah perasaan yang sangat menyenangkan. Ya, setuju nggak? Setuju kayaknya. Bisa next. Itu tadi definisi rumah yang berhasil ku temukan. Nah, ini tadi, ketika kita membicarakan rumah secara emosional, maka ia bisa jadi apa saja atau siapa saja. Terlepas dari bangunan, seperti katanya KBBI yang tidak berperasaan tadi, atau bisa juga jadi siapa saja gitu, orang gitu.
Nah, ini di bawahnya, biasanya kan kalau caption gitu di bawahnya dari nama siapa gitu ya. Ini tak tulisi, things you can use as a caption after this program. Nah, tulisan ini bisa sampean screenshot, nanti bisa apa ya, foto nih, rumahku gitu, misalnya seseorang. Captionnya ini, ketika kita membicarakan rumah secara emosional, maka ia bisa jadi apa saja dan siapa saja. Next. Selanjutnya. Nah, ini. Tadi kalau bicarakan rumah, setelah kita membahas nih definisi rumah dari mulai yang paling nggak berperasaan menurut KBBI, sampai yang paling meaningful, menyentuh hati, dalam banget. Nah, rumah itu tetap aja di pikiran kita bisa jadi bangunan. Maksudnya misalnya nih ruang santai super nyaman dengan tanaman hijau, hammock di jendela yang nyaman untuk membaca buku, halaman belakang yang melindungi privasi dan menyenangkan untuk rehat. Setelah kita bicara definisi rumah, bahkan menurut definisi yang terdalam pun ternyata rumah itu tetap, maksudnya kalau kita bicara rumah, tetap kita bisa ingat bahwa rumah itu bangunan. Tapi nanti pasti ada perasaan nyaman ketika tinggal di situ, perasaan rindu untuk selalu datang ke tempat itu gitu. Terutama kalau yang perantauan-perantauan nih ya, kangen pulang ya biasanya. Yaps gitu. Tapi ya kalau yang perantauan kangen pulang kan jelas dia pergi rindu untuk pulang. Nah, yang nggak merantau tapi masih rindu untuk pulang ini yang sulit nanti. Nah, silahkan merenung yang nggak kemana-mana tapi kangen untuk pulang ya. Ini ya tempat pulangnya belum tahu ini wujudnya kayak apa. Bisa next dulu. Ketika kita membicarakan rumah secara emosional, maka ia bisa jadi tempat atau bisa jadi apapun, jadi siapapun. Apakah ada yang ketika kita membicarakan rumah ingat sama keluarga di rumah? Ingat sama ayah ibumu yang gokil misalnya? Ingat sama tante-tantemu yang cerewet dan suka mengomentari apapun? Ingat sama ponakanmu yang selalu mengganggu waktumu ketika kamu pulkam, padahal pengenmu ini cuma rebah gitu. Tapi anehnya ketika kamu pergi, ketika kamu tidak di rumah, kamu merindukan semua suasana itu. Ada yang ketika bicarakan rumah ingat keluarga. Yang tengah, ini adalah satu hal yang kualami sendiri. Ini gambarnya dua cewek ya, tapi maknanya adalah bestie. Untuk yang cowok-cowok silahkan dibayangkan kalau ini foto kalian berdua bersama sahabatmu. Bestie, teman, bisa jadi tempat kita untuk pulang. Ya, entah itu rumah kesekian, entah itu rumah atau bukan, tapi intinya bisa jadi tempat untuk pulang. Kemudian yang terakhir, karena aku masih jomblo ya, dan Gilang tadi menyinggung banyak soal kejombloan, nggak apa-apa, aku maafkan karena kita baru pertama kali ketemu. Soalnya ada yang sensitif banget ketika dia membicarakan kejombloan, tapi nggak apa-apa lah ya. Karena aku masih jomblo, jadi kalau aku diminta mengatakan apa ada nih sosok istimewa yang kamu jadikan tempat untuk pulang, ada. Ini idol yang aku ship ya. Ini BTS, nggak apa-apa. Yang suka K-pop nih, yang suka K-pop pasti mengidolakan oppa yang dia sukai gitu. Atau kalau cowok-cowok yang suka girl band misalnya, pasti mengidolakan cewek-cewek cantik itu dan membayangkan, wah menyenangkan nih kalau aku punya istri kayak dia gitu, cantik, suaranya bagus gitu, aku akan bersenang-senang dan bahagia selamanya. Pasti pikirannya gitu. Ini Gilang mesam-mesem ini mungkin salah satu orang yang mengalami ya. Iya nggak Gilang? Kamu suka K-pop juga? Sayangnya tidak, Kak. Oh tidak ya, wah kamu kurang beruntung. Gitu. Yang di slide terakhir ini bisa digantilah ya fotonya dengan cowok kalian misalnya, pacar kalian gitu, calon suami atau calon istri kalian, tempat kalian untuk pulang, itu bisa. Next. Nah, selain rumah itu sebagai tempat tinggal ya, tempat, building, bangunan. Selain rumah itu orang lain, keluarga, ternyata yang bisa jadi rumah itu bisa banyak hal. Misalnya, good memory about childhood, memori yang baik tentang masa kecil. Itu saya contohkan gambar kita, ibaratnya kita ya,
waktu masih kecil, nah sama ayah itu suka dibopong terus dilempar-lemparkan ke langit gitu. Kita pasti ketawa, gitu. Terus minta lagi gitu. Meskipun menurut penelitian terbaru katanya itu beresiko tinggi untuk mematahkan leher anak-anak ya. Tapi kita seneng aja gitu. Padahal kalau kita tahu nih, andaikan waktu ayah kita tahu, oh ternyata itu beresiko tinggi nih untuk mematahkan leher anak-anak gitu, pasti nggak akan dilakuin. Tapi ya alhamdulillah ya, saya yang suka dilempar ke langit sama ayah waktu kecil masih hidup sampai sekarang. Hati-hati tipsnya setelah ini ya. Gitu. Memori baik tentang masa kecil misalnya. Kemudian memori-memori baik yang lain. Memori baik kita dengan keluarga, memori baik kita dengan orang asing yang kita temui, memori baik kita dengan teman-teman, itu bisa jadi rumah. Maknanya apa? Kita selalu dipersilahkan untuk kembali ke masa-masa indah itu. Masa-masa indah itu tidak melarang kita. Ya, kadang ingat kan ya, kalau kita pas capek, kemudian ingat masa lalu, ya ampun, menyenangkan sekali. Itu kita bisa kayak anak sekarang nyebutnya healing, ya, menyembuhkan diri dengan mengingat memori-memori baik itu, menyembuhkan diri dengan mengunjungi kembali memori-memori baik itu. Itulah kenapa kusertakan di sini good memory, every good memory about childhood, about friendship, about the loved one, about family, bisa jadi rumah kita untuk pulang. Nah, ternyata nggak cuma good memory, even itu lagu favorit, cerita favorit, drama atau film favorit itu bisa jadi rumah kita untuk pulang. Ku contohkan ini, salah satu film yang kusukai, Avatar biru ya. Ini bagus banget karena animasinya keren, ceritanya keren. Aku suka sesuatu berbau seperti ditakdirkan. Kalau di situ kan, iya ya, Jack itu, sudah pernah nonton filmnya kan? Jack si manusia yang dia menggantikan kakaknya untuk proyek Avatar yang nilainya mahal itu, akhirnya kan jatuh cinta sama penduduk lokal. Nah, karena dia berani, dia sampai bisa menaklukkan Toruk Makto, dia berdoa kepada Eywa di situ, akhirnya dikabulkan, diberi kekuatan untuk menyatukan masyarakat di pulau itu untuk melawan manusia. Akhirnya manusia yang datang untuk menjajah itu bisa dipukul mundur. Nah, aku masih menyimpan film ini sejak pertama kali punya. Karena apa? Film ini jadi salah satu rumah untukku. Ketika aku capek, aku sedih, biasanya pas PMS ya, butuh sesuatu untuk menangis. Nah, aku nonton nih film ini. Cintanya Jack, jalan ceritanya, bagaimana mereka saling jatuh cinta, bagaimana Pandora yang indah ini, kalau nggak salah planetnya namanya Pandora, atau itu disebut Pandora, itu bisa jadi memori baik untuk aku selalu pulang. Nah, gitu. Selanjutnya yang screenshot tengah ini itu adalah OS-nya drama Itaewon Class yang sudah nonton, kakak-kakak cewek ini biasanya. Itaewon Class itu drama yang baik, bagus ratingnya pada masanya ya. Nah, ini adalah salah satu instrumen dari Studio Curiosity, judulnya Impressive Day. Ya, Impressive Day. Ini instrumen yang menurutku ngena banget dengan filmnya. Jadi aku masih rajin mendengarkan sampai sekarang. Sekali lagi itu membuatku merasa pulang. Ya, di memori baik itu aku beristirahat, aku misalnya nangis ya, menangis ya apapun yang aku sedih gitu. Nah, selain film, good memory, bisa juga tempat kita untuk pulang itu adalah karya, novel favorit. Ku contohkan di sini adalah Harry Potter. Aku pertama kenal Harry Potter sejak SMP, ku baca semua serinya, ku tonton semua serinya, bahkan sampai sekarang masih jadi cita-cita apa nggak bisa ya, aku daftar jadi siswa Hogwarts gitu. Halusinasi banget. Yang lain mungkin ikut merasakan ya, yang Harry Potter lovers pasti merasakan nih, pengen jadi murid Hogwarts gitu, pengen jadi penyihir. Nah, semua memori indah kita merasa nih, aku merasa aku hidup bersama Harry. Ketika dia misalnya di episode 2 itu ngapain? Iya, dia mendengar suara bisikan nih di lorong-lorong Hogwarts. Ternyata itu adalah bahasa ular gitu. Aku merasa aku takut gitu, hidup di lorong-lorong Hogwarts gitu. Aku merasa aku hidup di Harry Potter episode 6. Ketika 6 apa 5 ya? 5. Ketika Sirius Black mati. Aku nangis kayak wah, sedih banget ini gitu. Aku hidup dalam memori itu gitu.
Aku juga hidup dalam Harry Potter seterusnya, rasanya seperti aku mengikuti pertempuran. Halu banget sih ya. Tapi aku percaya kalian juga sehalu ini. Dan itu semua yang membuatku selalu merasa pulang ketika nonton Harry Potter lagi gitu. Kemudian yang terakhir adalah drama favoritku sepanjang masa, judulnya adalah Goblin. Nah, ini recommended banget. Filmnya sudah lama, 2016 kalau nggak salah. Yang belum nonton, recommended banget. Yang sudah nonton, ya selamat nonton kembali misalnya. Gitu, bagus sekali. Ini ceritanya tentang seorang goblin, orang yang mati, kesatria yang mati, tapi dia menjadi abadi karena ada pedang yang nancep dalam tubuhnya. PR-nya dia ketika hidup adalah menemukan pengantin. Jatuh cinta, jadi pedangnya bisa dicabut. Jadi dia ketemu pengantinnya, ketemu cintanya untuk apa? Untuk mati. Sad sekali. Wah, nah ini ada yang rencana mau rewatch kalau udah kelar UTS. Ya, selamat rewatch adikku. Ini wah bagus sekali Goblin ini. Ini episode terakhir. Jadi di situ diceritakan ya, ketika orang mati itu sama malaikat pencabut nyawa dikasih teh supaya apa? Kita melupakan memori di kehidupan masa ini. Tapi si tokoh utama perempuannya dalam drama ini, Ji Eun-tak, itu menolak minum teh karena apa? Dia nggak mau melupakan kisah hidupnya di masa ini. Jadi itu dia sudah mati, di kehidupan keduanya dia mencari lagi cintanya si Goblin ini tadi. Kayak, gitu. Nah, itu ya, sekilas tempat-tempat cerita-cerita hal-hal yang kusebut dengan rumah. Selanjutnya, sambil menunggu izin minum ya. Nah, bagaimana aksara menjadi rumah untukku ya, untukku. Kalau suatu aksara, huruf, menjadi rumah, menjadi karya, menjadi rumah, tentu saja harus diwujudkan menjadi sebuah karya. Karyanya aku sebutkan menjadi 6 kategori ya di sini. Yang pertama novel. Salah satu novel favoritku adalah Harry Potter ya, dari J.K. Rowling. Yang kedua, ini adalah fun fiction. Fun fictionnya Harry Potter juga. Kalau yang mau baca silahkan, tapi perlu kuhimbau, ini ceritanya adalah boys love. Jadi percintaan gay. Kalau yang trauma gay nggak usah dilihat, nggak apa-apa. Tapi cerita ini masih kusimpan sampai sekarang, rutin ku baca. Judulnya adalah Running on Air. Ceritanya itu sebuah perjalanan untuk menemukan rumah. Jadi ceritanya si tokoh utamanya ini dia sudah punya tunangan, apartemennya bagus di pusat kota, pekerjaannya bagus, tapi dia itu selalu merasakan kekosongan dalam hatinya. Suatu hari, karena kan dia bekerja sebagai seorang detektif, dia itu diminta untuk mencari musuhnya yang ternyata sudah menghilang. Nah, dalam perjalanan inilah dia merasa jatuh cinta. Ternyata rumah yang dia butuhkan itu bukan bangunan, rumah yang dia butuhkan adalah orang dan perasaan untuk pulang. Pas banget ya kebetulan sama tema malam ini. Nah, itulah kenapa aku suka dengan cerita ini gitu. Kemudian yang kedua adalah puisi. Selain kalian bisa menuangkan aksara dalam karya novel, kalian juga bisa menuangkan aksara atau mengolah aksara, bekerja dengan aksara, dan membuat puisi. Salah satu antologi puisi favoritku adalah punyanya Aan Mansur yang judulnya Sebelum Sendiri. Bukunya kecil warna biru. Kalian bisa cari potongan, kalau di internet kan nggak semua bisa diperlihatkan ya. Kalau mau beli, ada harganya 45 kalau nggak salah. Kalau mau pinjem di perpustakaan UM ada, lantai 3, rak 889. Silakan dicari Aan Mansur Sebelum Sendiri gitu. Itu di situ aku sering pinjam. Nah, selanjutnya adalah cerpen. Aku nggak terlalu sering baca cerpen, tapi kalian mungkin punya cerpen favorit. Setelah itu bisa dari film atau drama. Nah, adik-adikku semuanya, teman-temanku, rekan seper-UKMP-an, kalau kita bilang film atau drama ini kesannya terlalu tinggi untuk kita, aku ini loh masih belajar nulis, Kak, kok langsung disuruh bikin film gitu. Jangan berputus asa. Ya, siapa tahu dari proses kalian menulis saat ini, 3 tahun lagi, 4-5 tahun lagi bisa dialihwahanakan, diubah menjadi film. Banyak sekali film yang berasal dari cerita-cerita populer. Ya, misalnya yang paling hot saat ini, KKN Desa Penari. Mau tayang ya, tanggal 30, itu dari treatnya Simple Man.
dari tweet di Twitter yang booming banget, akhirnya dilirik, dijadikan film. Ayo nonton sama-sama, semoga jadi tayang beneran ya. Ini kan penayangannya sudah ditunda lama sekali. Aku kayak, jadi tayang apa enggak sih ini gitu. KKN Desa Penari gitu. Nah, itu di situ ku sebutkan drama favoritku lagi-lagi Goblin. Nah, selanjutnya selain novel, puisi, cerpen, film, ada juga lagu. Kalau lagu ini aksaranya tentu di bagian liriknya ya, gitu. Kalau instrumen ini tentu nggak terkait dengan aksara, meskipun membicarakan perasaan yang sama mungkin. Nah, di situ lagu yang ku favoritkan judulnya Epiphany, kemudian ada First Love. Untuk kalian tahu saja, First Love ini OS-nya Goblin, tapi instrumen. Kemudian Impressive Day itu OS juga, OS-nya Itaewon Class. Selanjutnya nih, dari awal kan kita bicarakan rumah, karya tulis yang sastra-sastra. Ternyata karya tulis yang bisa jadi rumah itu nggak cuma yang sastra. Untuk anak-anak yang non-sastra, penulis esai, penulis karya tulis ilmiah, penulis opini, penulis apa lagi ya? Penulis TTS mungkin bisa, karya-karya apapun bisa jadi rumah kalian gitu. Teman-temanku ngajar di sekolah, ibu-ibu PNS yang masih muda dan sangat produktif, rata-rata sudah menerbitkan 2 atau 3 buku. Ada yang cerpen, ada yang antologi, ada yang buku tentang perkembangan sosial dan emosi remaja yang baru rilis. Nah, itu adalah berisi gagasan mereka, rumah-rumah mereka, gitu ya, untuk yang non-sastra. Nah, next. Selanjutnya adalah, ini tipe ya, mohon maaf aku itu tipean. Bawahnya, nah ini, karya menjadi umah, ya, umah adalah rumah, gitu. Bagaimana sih sebuah aksara bisa menjadi karya, dan itu bisa menjadi rumah, ya, bagaimana sebuah aksara bisa menjadi karya, sebuah karya bisa menjadi rumah. Ketika kita membangun rumah, tentu kita menempatkan segala sesuatu yang kita sukai dalam rumah tersebut. Misalnya kita membangun rumah, desainnya kita menentukan, aku suka yang rumah gaya Mediterania misalnya. Aku suka rumah yang model Villa Bali nih, banyak jendelanya, banyak tanaman hijaunya gitu. Macam-macam. Kalau kita membangun karya, yang mana karya itu bisa jadi rumah, tentu saja kita akan menuangkan ide, isu, gagasan, renungan yang kita alami ke dalam alur ceritanya. Gitu. Kemudian karakter yang kita buat itu tentu saja karakter yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin menjadi siapa sih dalam cerita itu? Misalnya kita melihat isu ketimpangan sosial di masyarakat, kita merasa perlu ada seseorang yang sangat berpower untuk merubah itu semua, akhirnya kita menciptakan karya di mana dalam karya itu karakter kita menjadi orang yang bisa mengatasi ketimpangan sosial tersebut misalnya. Dituangkan dalam karakter. Nah, selanjutnya pesan-pesan. Nah, dalam karya itu tentu akan ada pesan-pesan yang kita sampaikan. Pesan-pesan atas apa? Tentu saja atas isu-isu yang kita perhatikan. Kemudian yang keempat, ketika kita membuat karya, yang mana karya itu adalah sebuah proses membangun rumah, tentu kita memakai tipe bahasa, gaya bahasa, tipe berkomunikasi yang kita sukai. Nah, selanjutnya dalam cerita itu, dalam karya itu, kita tentu menuangkan hal-hal lain atau hal-hal lain yang kita dapat dari sumber inspirasi kita, misalnya pandangan orang lain yang kita kagumi, ide atau gagasan-gagasan yang lain ke dalam cerita kita. Nah, yang terakhir, ketika kita membangun karya menjadi sebuah rumah, kita memasukkan sesuatu hal yang kita sukai, seni, lagu, film, nilai, norma, apapun yang kita sukai dalam karya kita. Gitu ya. Mungkin ini kelihatannya kayak, oh kalau bangun karya harus gini, gini, gini. Padahal sebenarnya kita ketika menulis itu sudah melakukannya. Iya enggak? Kalian pasti ketika menulis mengangkat suatu isu yang menurut kalian penting. Bener enggak? Iya kan? Entah itu isu percintaan, entah isu yang saat ini ya, mencintai diri sendiri, love yourself, misalnya isu patriarkis, isu apapun yang kalian anggap itu penting untuk kalian angkat gitu.
Selanjutnya, karakternya tentu kalian bangun berdasarkan role model yang kalian inginkan. Kalian menyampaikan pesan di situ, kalian menggunakan gaya bahasa yang kalian sukai, kalian memasukkan inspirasi dan hal-hal yang kalian sukai. Jadi, selama ini, tanpa kalian sadari, kalian membangun setiap karya menjadi rumah untuk kalian sendiri. Itu. Selanjutnya, nah, bukan kalau sih ya, ketika saya beranjak dewasa, ada hal yang saya pelajari nih. Salah satunya, ketika kita tidak memiliki sesuatu, maka ciptakanlah sesuatu itu. Gitu. Misalnya nih, aku kok nggak cantik gitu ya, orang itu kok cantik nih, aku nggak memiliki kecantikan, dia punya kecantikan. Ya buatlah kita menjadi cantik. Entah dari mindset, entah dari fisik, entah dari apapun gitu ya. Cantik menurut kita sendiri. Nah, bekerja dengan aksara, membuatnya menjadi rumah, itu adalah making our own home. Dan itu adalah kata kunci untuk kita yang sedang berproses menulis. Ya, tulisan karya kalian itu adalah rumah kalian. Nah, jadi buatlah rumah kalian masing-masing. Selanjutnya, nah, ini nih tema besarnya sebenarnya di slide ini. Jadi pengantar yang di awal tadi adalah pendalaman tentang karakter rumah ya. Kan banyak banget nih seperti yang kukatakan di depan tadi. Nah, rumah kedua dan UKMP gitu. Nah, kalau tadi katanya MC, membangun relasi itu juga bisa menjadikan kita rumah, menjadikan relasinya itu bisa menjadi rumah gitu ya. Nah, karena kita semuanya tergabung dalam UKMP, nah, ayo kita menjadikan UKMP ini sebagai rumah gitu. Caranya seperti apa? Kalau secara relasi berkenalan dengan orang, oh ya, kenapa apa hal dari UKMP yang bisa kita jadikan rumah? Banyak sekali bangunannya, ya, ruang UKM kita yang di depan pohon itu, ya, yang nyuci kerannya kecil, jongkok, kalau wudhu harus ekstra jongkok, jongkoknya lebih rendah daripada ketika kita ruku, diganti belum kerannya? Belum ya, masih sejongkok itu ya. Yang nyimpen kuncinya masih di tempat yang nggak aman, gitu. Yang di dalamnya karpetnya ini masih baunya agak skandal gitu ya. Bau macam-macam karpet UKMP ini gitu. Tapi itu kalau menurutku itu adalah rumah yang selalu aku ingin pulang ketika datang ke kampus. UKMP itu nyaman banget. Nah, selain bangunannya, atmosfer UKM-nya ada buku, dicat ulang, ada foto-foto ketum gitu ya. Tempat itu biasanya kalau rapat, kalau kita sendiri nih di situ, hawanya dingin. Kalau rapat tiba-tiba jadi panas nih. Selain karena terlalu banyak manusia, ya, itu umpel-umpelan gitu. Kangen banget sekarang rasanya. Nah, yang selanjutnya, orang-orang di UKMP itu juga keluarga. Nah, bagaimana kita kok keluarga, rumah ya, untuk kita pulang gitu. Nah, bagaimana bisa orang-orang jadi rumah? Ya, karena kita sudah melewati banyak hal. Mulai dari yang menyenangkan sampai yang paling nggak menyenangkan. Yang menyenangkan apa ya? Danus, jualan minum di CFD itu zamanku dulu danusan. Yang paling nggak menyenangkan menurutku karena aku kaburan. Beberapa kali aku kabur dari pengurus, pernah satu kali yang sampai hampiri ke kosan sama teman-teman seangkatan. Nanti kalau yang pengurus UKM mau tanya aja ke Sylvia ya, itu Ceola Bustra 2019. Aku itu kabur, nggak tahu kenapa ya, karena psikologisku aja ya mungkin kali itu. Psikologisku yang membuatku merasa tidak memungkinkan muncul di depan orang gitu. Tidak menyenangkannya itu, menyenangkannya banyak sekali. Nah, kemudian apa ya? Nah, bagaimana? Gini, untuk aku kan sudah selesai ya di UKM. Itu adalah masaku yang dulu gitu. Alhamdulillah sampai sekarang bisa terkenang menjadi rumah. Karena apa? Karena kita dekat, karena kita punya keterkaitan secara emosional, karena
kita melalui banyak hal, baik yang buruk, yang baik gitu. Aku kemarin ini dapat cerita nih dari seorang pengurus UKM. Mbak, adik-adik yang baru itu loh kok canggung sekali gitu. Sama kakak-kakaknya UKM gitu. Ngobrol aja kayak banyak nih gitu ya. Nah, ini adalah perasaan yang wajar sekali ketika kita datang ke sebuah tempat baru, berkenalan dengan orang baru, kita merasa asing, kalau nggak ada topik ya wis diam, krik, 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 krik gitu. Tapi adik-adikku semuanya, saudara-saudariku seper UKMP-an, perlu diingat-ingat, UKMP ini adalah rumah kalian. Ya, karya kalian adalah rumah kalian, UKMP adalah rumah kalian. Bangunannya, momennya, orang-orangnya itu adalah rumah kalian. Maka bagaimana UKMP ini bisa menjadi rumah? Tentu saja kalian harus memiliki keterkaitan emosional, ya. Berkenalanlah dengan bangunannya, berkenalanlah dengan orang-orangnya. Buatlah banyak memori baik dan menyenangkan. Sehingga ketika kamu tamat UKMP, kamu akan merindukan orang-orangnya. Aku rindu temanku, dulu CO, inkubator, namanya Dini, Rian Dini, orangnya kecil gitu, tote bag-nya tulisannya hahaha, jadi kayak mengejek orang, wajahnya udah suka mengejek gitu ya, tote bag-nya gitu. Dini, kemudian teman-temanku di Labostra, Silvi, Laura, Monik, Iqbal, Yoga, kemudian Miftah, teman-teman di Labostra, Pandiga, kangen sekali sama mereka karena mereka adalah bagian dari rumah. Ya, jadi untuk yang baru, ayo atasi, singkirkan semua perasaan canggung itu dengan berkenalan, ngobrol, ciptakan keterkaitan emosi, dan bikin sebanyak mungkin memori bagus dengan UKMP, dengan eventnya, dengan bangunannya, dengan orang-orangnya. Ya, jadi ketika kalian lulus, UKMP adalah rumah yang kalian rindukan karena di situ banyak sekali hal yang terjadi. Jadi kalau untuk membangun relasi, istilahnya berkenalan ya. Kalau kalian sama orang PDKT itu simple triknya, jalin komunikasi yang baik, ciptakan kedekatan emosional, bangun sebanyak mungkin memori baik. Ya nanti memori yang nggak baik pastilah menyertai. Cuman kan niatnya bangun memori baik ya. Itu. Kemudian itu adalah PR kalian untuk UKMP ya. Rumah UKMP berdasarkan secara teknis bangunan, rumah UKMP momennya, dan orang-orang di UKMP sendiri. Yang terakhir yang bisa kukatakan adalah karyamu dan UKMP menunggumu untuk pulang. Gitu. Terima kasih. Sekian pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, Kak Michael, silakan. Ya, selamat malam dan terima kasih kesempatannya kepada moderator beserta pemateri atas materinya yang sangat luar biasa. Jadi gini, sebenarnya perkenalkan, nama saya Michael April Fernandes, saya dari Universitas Negeri Malang dan kebetulan saya juga aktif beberapa mengikuti UKM, tapi mohon maaf, saya tidak mengikuti UKMP karena banyak kesibukan jujur saja teman-teman. Sudah ikut 4 UKM sekarang ini malah. Sudah tua masih aktif malah mendirikan UKM baru. Nah itu jadi saya ingin bertanya nih Kak Arum seputar kepenulisan. Bagaimanakah cara kita tuh memastikan baik mungkin ya kita membuat dan memastikan bahwa saya karya-karya yang kita buat itu benar-benar bisa menjadi rumah bagi kita dan juga bagi orang yang membacanya. Seperti kata Kak Arum tadi, ada film Harry Potter, ada film Goblin, yang notabene yang membuat kita tuh terasa terbawa dalam ceritanya. Ya saya jujur pribadi juga penggemar drama Korea. Waktu SMA dulu, saya sampai menyamakan diri saya tuh dengan seorang tokoh di My Love from the Start yang dibilang yang namanya Do Min Jun kalau tidak salah. Sampai teman saya semua pada protes, nggak mirip katanya gitu. Ada yang bilang nggak ikhlas. Ya itulah teman-teman candaan SMA. Nah itu apakah Kak Arum bisa memberikan saya dan teman-teman di sini itu semacam tips atau mungkin ya metode untuk mengetahui dan juga untuk membuat karya kita tuh benar-benar bisa untuk diri kita dan orang lain menjadi sebuah rumah. Bukan semata-mata kita buat, tapi ujung-ujungnya nggak jadi rumah malah jadi menyakiti seperti mantan. Nah itu supaya nggak terjadi itu bagaimana caranya Kak? Terima kasih Kak.
Oh iya Kak, salam dari Misel Kak buat Kak Arum. Salam kangen katanya Misel. Baik, terima kasih Kak Michael. Eh, Kak Arum, silakan untuk menjawab. Eh, oke nih. Makasih ya Michael, lama banget nggak ketemu. Salam balik juga. Makasih. Dulu sering ketemu dan suka bilang, dititipin salam gitu. Ya, terima kasih gitu. Salam balik. Lama banget nggak ketemu. Pandemi memisahkan kita. Gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan kalau karya kita bisa jadi tempat kita pulang dan tempat orang lain untuk pulang. Gimana ya? Kalau memastikan karya kita sebagai tempat kita pulang, itu menurutku caranya adalah curahkan atau kerjakan proses pengerjaan karya itu dengan sepenuh hati, seserius mungkin. Curahkan semuanya, emosi, tenaga, waktu, gitu. Jadi proses pembuatan karya itu sangat berkesan, nikmati prosesnya, jangan lewati segala hal yang bisa membuatmu belajar. Gitu. Karena menurutku di rumah manapun kita belajar. Rumah kalau cuma tempat kita apa ya? Misalnya nih ada kesalahan tapi kita lari gitu. Menurutku itu bukan rumah gitu. Rumah itu meskipun sebuah tempat yang selalu memperbolehkan kita untuk pulang, tapi juga selalu membuat kita untuk belajar. Gitu. Jadi curahkan semuanya dalam proses pembuatan karya. Buatlah proses tersebut menjadi sangat bermakna. Kemudian jangan lewati segala sesuatu yang bisa membuatmu belajar. Kemudian itu, kalau memastikan nih, bagaimana supaya tulisannya enggak misalnya melukai orang lain, ya tentu itu adalah apa ya, maksudnya hal-hal dasar yang harus diketahui oleh seorang penulis. Tentu jangan mengangkat isu yang berkaitan dengan SARA, gitu ya. Maksudnya menjelek-jelekan satu suku tertentu, satu ras tertentu, gitu. Kemudian apalagi ya, itu sih, jangan bahas hal-hal yang atau kamu dalam karyamu itu tidak boleh mengolok-olok gitu, tidak boleh menggunakan bahasa yang jahat. Nah, tapi nih ya, misal kamu sebagai penulis, misalnya kamu sangat peduli dengan isu kesehatan mental, kamu sangat peduli dengan sesuatu yang namanya kebebasan perempuan, kesetaraan gender. Nah, tentu saja kamu nanti ketika menulis secara alami akan lebih peka terhadap isu-isu yang kamu pedulikan tadi gitu. Jadi nih, seseorang, ini aku mengibaratkannya orang biasa sama orang yang sangat care dengan satu isu tertentu gitu ya. Untuk orang yang biasa-biasa saja, dia tidak memiliki isu tertentu yang dia sangat peduli, itu tipsnya ya jangan menjadikan tulisanmu sebagai wahana olok-olok menjelek-jelekan orang lain. Jangan menebarkan kebencian dari tulisan itu. Tapi untuk orang yang peduli terhadap isu-isu tertentu, ya, menurutku penting sekali untuk kita selalu menyertakan hal-hal baik dari isu-isu itu nih. Misalnya kalau soal kesamaan gender, cowok sertakan di situ misalnya satu poin tentang cowok itu apa ya, hal-hal berbau patriarkis. Saya tak ingat-ingat dulu. Nah, yang paling klasik nih di lingkungan kita, anak perempuan sekolah tinggi-tinggi mau jadi apa? Paling nanti masak di dapur. Itu. Nah, karena kita peduli dengan kesetaraan gender, ya, perempuan itu berhak belajar setinggi-tingginya, berhak menjadi apapun yang dia inginkan, selalu angkatlah hal-hal baik seperti itu dalam tulisan. Itu akan memberi nilai lebih. Kemudian nih misalnya woman support woman, ya, woman support woman itu harusnya cewek nggak boleh mengolok cewek lain yang lebih cantik meskipun dia nggak pinter gitu. Misalnya nih, cewek itu cantik doang tapi nggak pinter, ya apa gunanya gitu. Nah, misalnya nih kalian sebagai pengikut woman support woman, ya
cobalah kampanyekan hal-hal untuk menyetop hal seperti itu. Ya, misalnya lagi terkait body shaming, terkait kamu cantik kalau make upmu soft gitu. Kamu harusnya lebih bold dikit, gincumu harusnya warna merah. Terserah mau pakai gincu ungu, hijau, hitam, nggak gincuan terserah. Ya, dipakainya di masing-masing. Kita yang lihat harusnya nggak boleh terlalu banyak komentar. Misalnya gitu. Itu tipsnya, jadi aku bagi ke 2 golongan ya. Nah, yang satu lagi bagaimana memastikan kalau karya kita ini bisa jadi tempat pulang untuk orang lain. Kalau menurutku ini sih kita harus testimoni ya. Nanya ke pembaca, menurutmu tulisanku ini gimana? Gitu. Jadi lebih tanya ke personal ke pembacanya. Sampai sejauh ini kayaknya cuma itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih Mas Michael. Mohon maaf kalau jawabannya belum cukup menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Arum atas pertanyaannya. Karena waktu kita terbatas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, kepada Kak Laili, silakan speak up. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya, apakah suaraku terdengar jelas? Terdengar jelas. Terdengar. Ya, terima kasih. Mau tanya nih Kak Arum. Tadi kan kita udah bahas tentang karya ini bisa menjadi rumah bagi kita gitu ya. Misalnya kita contohkan nulis puisi gitu. Nulis puisi ini kan kita mengekspresikan perasaan kita, mengekspresikan diri kita. Sama kayak di rumah gitu ya, kita bisa bebas berekspresi. Nah, gimana kalau misalnya kita udah nulis puisi nih, terus suka upload di medsos. Terus kan biasanya dapat likes, dapat komen gitu ya. Kemudian dari situ lama-lama itu merasa kayak nggak jadi diri sendiri gitu. Akhirnya demi mendapatkan attention itu, akhirnya kita mengikuti apa yang orang-orang suka gitu. Akhirnya kan nggak jadi tempat untuk mengekspresikan diri, nggak jadi rumah lagi gitu. Karena mungkin yang dikejar akhirnya beda. Nah, gimana sih Kak caranya kembali membuat karya kita itu bisa jadi rumah untuk kita gitu, karena kayaknya penting untuk jadi rumah untuk kita dulu ya, sebelum jadi rumah untuk orang lain gitu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oh, ini aku langsung jawab ya, moderator. Iya, silakan Kak, langsung jawab. Iya, terima kasih pertanyaannya Kak Laili. Ini sebenarnya apa ya, permasalahan yang sejak zamanku di UKM dulu itu lumayan sering dibicarakan. Kaitannya dengan apa? Idealisme menulis gitu. Konon katanya setiap penulis yang diterbitkan karyanya misalnya, atau dia membagikan karyanya ke suatu media di mana itu bisa diakses oleh banyak orang, penerbit, website, misalnya gitu ya. Itu sebenarnya konon katanya dia itu pasti berangkat dari idealismenya sendiri. Kalau dalam hal ini tulis karyanya sebagai rumahnya ya. Jadi setiap hal yang dia tulis, isi-isinya, karakternya itu adalah representasi terdalam dari dia, renungannya, seleranya, pemikirannya dia tentang suatu isu, misalnya begitu. Nah, kemudian datanglah yang namanya perhatian dari pembaca, gitu. Datanglah perhatian dari pembaca yang kadang pembaca ini suka request, gitu. Dan kita tidak bisa memungkiri ya bahwa ada genre tulisan tertentu yang lebih banyak peminatnya daripada genre-genre lain yang itu lebih serius gitu, lebih berbobot tapi nggak ada peminatnya. Itu kita tidak bisa pungkiri dalam dunia perkaryaan gitu, sejauh yang kuamati. Misalnya nih, genre romance itu sangat populer, nggak ada matinya, apalagi di kalangan remaja gitu ya. Even muridku di sekolah yang masih umur 13 tahun kelas 1 MTS itu baca romance. Padahal mereka kan kayak, ya ampun dek, kamu loh baru umur 12 tahun gitu. Mohon maaf nih, kalau yang cewek haid aja mungkin belum gitu. Yang cowok kamu baru sunat berapa waktu sudah fokus ke romance gitu kan. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa romance ini adalah suatu genre yang banyak sekali peminatnya gitu. Kemudian kalau dikatakan apa ada genre lain yang misalnya tulisannya lebih berbobot, karena mohon maaf nih, tidak bisa kita pungkiri juga penulis itu kan banyak. Penulis itu macam-macam. Kualitas tulisannya nggak sama. Kita katakanlah
romance di Wattpad dengan romansnya Andrea Hirata. Pasti beda ya. Misalnya romansnya Andrea Hirata yang di novel judulnya Ayah. Itu mengisahkan tokoh utamanya namanya Sabari. Sabari ini mencintai seorang perempuan, kalau nggak salah namanya Lina. Dia suka sejak kapan ya? SMA kalau nggak salah. Tapi Lina ini tipe orang yang berjiwa bebas. Lina ini suka tulis surat menyurat, Lina ini suka memacari banyak orang. Suatu hari ketika Lina ini hamil dan tidak ada suaminya, Sabarilah yang tanggung jawab. Tapi apa? Saking cintanya Sabari dengan Lina, Sabari ini mencintai semua yang ada dalam Lina, termasuk anak yang bukan anaknya kandung itu. Dirawat dengan senang hati, dibikinkan ayunan, dibikinkan rumah untuk si anak itu. Kemudian ketika suatu hari anaknya dibawa pergi oleh Lina, Sabari ini gila. Karena apa? Cintanya dibawa pergi. Nah, itu kan benar-benar romantis yang kalau menurutku ya, another level. Sorry kalau aku tiba-tiba ngegas ya, sampai greget sekali gitu. Beda nanti sama romance penulis Wattpad, apalagi ketika penulisnya. Aku nggak underestimate penulis Wattpad ya. Tapi memang banyak sekali penulis Wattpad ya karena itu adalah platform bebas, dia menulis apa, dipublikasikan, jadi kan kayak nggak ada standarisasinya gitu. Penulis Wattpad yang romansnya itu kayak maba jatuh cinta sama kakak BEM-nya ini sayangnya playboy, dia bad boy, dia apalagi istilah perboy-boyan itu, dia trauma sama cinta gitu, jadi nggak maulah jatuh cinta gitu, tapi di chatty nyambung terus, suka tarik ulur juga. Nah, romance seperti itu kan ya another level juga gitu. Tapi kalau kita kasihkan bacaan seperti itu ke media massa, aku lumayan berani jamin nih, yang banyak pembacanya dan kelihatan pasti yang romance Wattpad itu tadi, gitu. Nah, akan berat sekali untuk seorang penulis yang membawa idealismenya dan kemudian pembacanya itu menyukai sesuatu yang lain dari dirinya, itu akan berat sekali. Siapa ya yang bilang ke aku? Misalnya, ini aku tidak bermaksud menyinggung satu pihak manapun ya, aku cuma sharing cerita. Ada yang bilang bahwa salah satu penulis nasional Indonesia berinisial B, itu karya awalnya bagus. Setelah dia dikontrak penerbit, ada target setahun harus rilis 3 atau 4 buku, tulisannya ini jadi kayak romance menye-menye. Ya, fansnya yang di awal tadi suka, ketika terbit buku ketiga, buku keempat ini sudah nggak mau baca. Karena merasa apa? Tulisannya B nyelot suwi gak apik kok mbiyen gitu. Padahal pembacanya lebih banyak, dia jadi lebih terkenal. Nah, ada yang mencurigai bahwasanya si B itu tadi ya lumayan bimbang antara idealismenya menulis dan popularitas yang dia dapatkan dari pembaca. Nah, jawabanku adalah kembali ke Kak Laili sendiri. Kembali ke Kak Laili sendiri. Kalau Kak Laili tadi menyimpulkan di awal, sebenarnya lebih penting kalau tulisan itu jadi rumah kita dulu ya daripada rumah orang lain. Benar sekali. Menurutku lebih baik tulisan itu jadi rumah kita sendiri dulu daripada jadi rumah orang lain dulu. Tapi tidak ada salahnya mencoba menulis pada topik yang orang-orang itu sukai. Misalnya romance nih, semua romance orang suka. Gimana romance kita bisa disukai banyak orang dan tetap menjadi rumah untuk kita? Mungkin PR-nya yang lebih lanjut itu ya. Jadi sama-sama milih nih, meskipun nanti prosesnya pasti bakal lebih berat. Kita pasti harus keluar dari zona nyaman, riset banyak hal, riset banyak karakter, riset banyak materi, meluangkan lebih banyak waktu, membutuhkan lebih banyak teman untuk sharing cerita supaya cerita kita ini bisa diterima oleh pembaca yang seperti itu. Itu. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Saya mau bertanya, boleh Kak? Iya, boleh, silakan. Oke, kan pada membangun aksara menjadi rumah kedua gitu ya. Kan kita kan tadi memerlukan pondasi-pondasi seperti yang Kak Arum sebutkan tadi gitu ya. Kan dalam membangun rumah kedua itu kan rumah itu ya kan merupakan pondasi. Pasti kan ada kesalahan-kesalahan gitu ya. Nah itu apakah ada kesalahan gitu Kak pada membangun rumah kedua gitu? Kesalahanku. Ya dalam kita membangun aksara menjadi rumah kedua gitu. Apa ada kesalahan-kesalahan? Ya, mungkin apakah ada kesalahan gitu yang perlu kita hindari gitu? Oh ya,
kesalahan yang perlu kita hindari. Ini ada yang bilang bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Gitu. Menurutku kita punya niat serius mau membangun relasi dengan teman-teman UKMP. Serius mau membuat karya yang itu bisa menjadi rumah kita. Tapi dalam prosesnya menemukan kesalahan, ya segeralah perbaiki kesalahan itu berdasarkan apa kesalahannya gitu. Putus-putus nggak suaranya? Enggak ya? Enggak, Kak. Lancar. Oh iya, Alhamdulillah. iya. Itu. Jadi kesalahan-kesalahannya mungkin nanti ya kesalahan umum ya. Kalau nulis, biasanya kalau dalam nulis itu nggak ada kesalahannya. Kecuali kalian memang sengaja ngangkat topik sensitif, bercandain, itu salah banget. Itu salah banget. Mungkin nanti yang ada kesalahan itu kalau kita bangun rumah kedua bersama teman-teman UKMP. Ya namanya berorganisasi ya. Perasaan seseorang nggak ada yang tahu, kamu mungkin ngerasa down banget sampai rasanya nggak sanggup datang ke UKM. Jadi kamu memutuskan untuk menghilang sesaat. Itu mungkin yang nanti akan kamu sesali sebagai kesalahan. Ya, cepet-cepet diselesaikan aja gitu. Menurutku jangan berlarut-larut. Misalnya ada crash dengan teman UKM, aku nggak suka sama itu gitu. Aku nggak mau datang ke UKM. Jangan gitu ya. Manusia lahir dengan sifat dan karakternya sendiri-sendiri. Kalau kamu bertemu sama orang yang nggak kamu sukai, itu adalah hal yang sangat wajar. Sewajar ketika kamu bertemu orang yang kamu sukai. Pesanku, jangan berlarut-larut, dan akan lebih baik kalau ada teman diskusi. Teman diskusi yang kamu percaya di UKM. Kalau dalam karya, ya teman diskusi yang kamu percaya dalam karya. Gitu. Sharing karya, itu penting sih menurutku. Supaya, apa ya, ya kesalahan nggak bisa dihindari, tapi bagaimana memperbaikinya, itu yang penting menurutku. Atau mungkin mencegah nih, kalau kita sharing misalnya sharing, nanti dikasih tahu nih, oh lek engko ada kepanitiaan ini biasanya kayak rodok seneng bosi gitu, nyuruh-nyuruh temennya gitu, nggak mau ngasih ide, cuma nyuruh-nyuruh aja, nyalain aja, misalnya gitu. Nanti kamu kayak dapat orientasi kan, dapat apa ya, pencegahan ya, sudah tahu karakter orang yang nggak enak, jadi nanti kalau dia nggak enaknya keluar, aku kayak alah udah biasa emang orangnya gitu. Kayaknya itu sih, kalau kesalahan ya nggak bisa dihindari, mungkin bisa dicegah sama diperbaiki aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Arom atas jawaban yang sangat luar biasa. Dan juga untuk pertanyaan menarik dari teman-teman semua. Oke, Kak Arom, apakah ada close statement yang ingin Kakak sampaikan pada teman-teman lainnya? Apa ya? Aku nggak tahu. Tapi eh, tips untuk membangun rumah dengan karya atau dengan orang, yang pertama, jalin komunikasi yang baik, bangun kedekatan emosional, sama yang ketiga, apa tadi yang ketiga ya? Kayaknya aku suka ngomong itu tadi di depan. Ciptakan sebanyak mungkin momen baik. Dah itu. Oke, terima kasih Kak Arom atas materinya pada malam hari ini. Sama-sama. Oke, oke. Baik, di sini saya akan membacakan poin menarik yang telah kita pelajari bersama pada malam hari ini. Aksara atau sistem penulisan adalah suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas atau media lainnya untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ekspresif dalam suatu bahasa. Rumah, tempat bernaung, pulang, merupakan sesuatu yang berarti bagi orang. Itu adalah sebuah perasaan yang tidak berwujud yang Anda dapatkan di suatu lokasi berupa rasa damai, sukacita dari orang yang dicintai atau lingkungan di mana semua orang tahu mereka diterima. Rumah ini tidak mudah untuk didefinisikan, tetapi ketika Anda berada di sana, Anda tahu kapan Anda berada di sana. Dan selanjutnya, rumah tidak selalu mengenai bangunan. Orang bisa hal sederhana seperti berupa memori, lagu favorit, film, dan lain-lain. Aksara menjadi rumah dengan menuangkan dalam novel, puisi, cerpen, film, lagu, atau karya tulis lain. Rumah aksara dibangun dengan pondasi alur, karakter, pesan, gaya bahasa, inspirasi,
dan semua yang kita sukai dapat menjadi fondasi dalam rumah aksara tersebut. Dan yang terakhir, rumah tidak lepas dari ikatan emosional antara kita dengan apa yang kita sebut sebagai rumah tersebut. Oke, sekian dari poin menarik yang saya materi pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita ada sesi foto bareng nih. Jadi saya harap teman-teman mau mengaktifkan kameranya ya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, saya mewakili seluruh panitia menyampaikan banyak terima kasih pada materi dan peserta yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua Min. dalam membangun relasi dalam dunia kepenulisan. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai Waalaikumsalam. jumpa di Padepokan Aksara selanjutnya.